Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Estusi Nuningrum dalam mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer. Pada pertemuan ke-6 kali ini, saya akan membahas mengenai memori dan media penyimpanannya. Jenis-jenis memori, yaitu register prosesor, kemudian RAM, Random Access Memory. RAM diakses melalui alamat. Semua lokasi yang dapat dialamati dapat diakses secara acak atau random, dan membutuhkan waktu akses yang sama tanpa tergantung pada lokasi fisiknya di dalam memori. Terdapat dua jenis RAM, yaitu statik dan dinamik. RAM dinamik tersusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. RAM statik menyimpan nilai biner dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. ROM atau Read Only Memory merupakan chip IC Integrated Circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulis, atau disebut WOM, Write Once, Read Many. Sifat penyimpanan permanen jika catu dayanya ditiadakan. Isi ROM tetap ada. Beberapa jenis RAM yaitu SRAM atau static RAM, NVRAM atau non-volatile RAM, DRAM atau dynamic RAM, Fast-Page Mode DRAM, EDO-RAM atau Extended Data Out DRAM, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ROM, itu ada ROM BIOS, flash, memory, dan CMOS. Ini adalah tipe, karakteristik, dan bentuk memori. Tipe-tipe ROM dapat dilihat pada tabel berikut ini. PROM atau Programmable ROM merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabrik. Jenisnya ROM matrix diode atau transistor BJT atau FET. Jika sel PROM berupa sebuah transistor, maka cara penyimpanan data 1 dan 0 seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. EEPROM atau Erasable PROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV-EEPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar UV atau ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EEPROM Programmer. EEPROM atau Electrically EEPROM Flash, yaitu ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contoh CMOS setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting, tekan tombol Del sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memprogram CMOS atau EEPROM secara elektris. Isinya dapat diprogram bagian per bagian, sedangkan pada EEPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu, sehingga tidak memungkinkan pemrogram bagian per bagian. Penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM adalah orde milidetik atau mikrosecond. Sedangkan
pada EEPROM pada orde menit. Pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Memori pembantu atau auxiliary memory. Memori ini bersifat non-volatile, yaitu jika tidak ada listrik, maka isi memori tidak hilang, tidak mempengaruhi langsung fungsi CPU. Di antaranya yaitu pertama, perangkat penyimpan berbasis disk magnetik. Contohnya adalah floppy disk dan hard disk. Yang kedua, perangkat penyimpanan berbasis disk optik atau cakram optik atau magnetic disk. Contohnya adalah CD, DVD, HD, DVD, Blu-ray. Yang ketiga adalah pita magnetik. Memori pembantu auxiliary memory, disk magnetik. Disk magnetik merupakan sebuah lembaran datar atau planter, terdiri atas sebuah disk drive, sebuah kendali disk interface, dan satu atau lebih disk atau planter. Proses penulisan ke disk, yaitu disk drive akan menimbulkan kemagnetan pada titik di atas permukaan disk yang secara langsung di bawah head. Proses pembacaan dan disk head diatur agar dapat mendeteksi perubahan arah kemagnetan, terbagi secara logikal, dikenal sebagai organisasi disk, yaitu track, sejumlah lingkaran yang konsentris, sektor, pembagian permukaan disk secara belahan yang ukurannya sama, silinder, dibentuk oleh trek-trek yang berhubungan pada permukaan. Memori pembantu pita magnetik merupakan penyimpanan sekunder dengan pengaksesan secara sekuensial dan biasanya digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Media penyimpanan terbuat dari bahan magnetit yang dilapiskan pada plastik tipis seperti pita pada kaset. Merupakan suatu lajur plastik tipis lebar setengah inch yang dilapisi dengan perekaman magnetik. Biasanya terbagi menjadi 7 atau 9 trek searah panjang pita. Kerapatan rekaman atau BPI yaitu 800, 1600, dan 6250. Terdapat 1 bit paritas untuk mendeteksi kesalahan. Merupakan sistem sequential access memory, yaitu data ditulis sesuai urutan pemunculannya. Pada awalnya dibuat untuk merekam sinyal analog audio. Memori pembantu cakram optik dirancang untuk mendukung salah satu dari 3 jenis rekaman, yaitu read-only, misalnya CD dan CD-ROM, recordable atau write sekali, misalnya CDR, atau re-recordable, ditulis ulang, misalnya CD-RW. Cakram optik merupakan sebuah media yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file video, musik, data, dan lainnya. Pada komputer, sound reproduction, dan video, sebuah optical disc adalah sebuah piringan datar bundar polikarbonat. Data disimpan dalam bentuk bits pada permukaan datarnya, biasanya di sepanjang lingkaran spiral tunggal yang menutupi seluruh permukaan cakram atau disk. Bahan khusus yang ada pada disk, biasanya aluminium, disinari oleh dioda laser, dan kemudian memantulkan sinar laser tersebut ke optik pembaca. Ini adalah bentuk permukaan disk. Media penyimpanan lainnya, storage area network,
Sistem storage yang digunakan pada sistem jaringan dan multiple server. Fluorescent multi-layer disk merupakan media penyimpanan optik yang kapasitasnya lebih besar daripada DVD. Memory card adalah sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar, berkas, suara, dan video digital. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital, yaitu 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, dan seterusnya kelipatan 2. Kartu memori terdapat beberapa tipe, yang sampai sekarang ini ada sekitar 4 jenis. Untuk membaca data digital yang disimpan di dalam kartu memori ke dalam komputer, diperlukan perangkat pembaca kartu memori atau card reader. Redundant Array of Independent Disk, yaitu sistem storage yang digunakan pada kelompok microcontroller yang tersusun sebagai single logical drive. Ini adalah hierarki memori. Jadi kalau dilihat di sini, urutan memori dari yang tercepat, memori yang lebih kecil lebih mahal dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Memori diklasifikasikan berdasarkan 1. Lokasi, 2. Kapasitas, 3. Satuan transfer, 4. Cara akses, 5. Performansi, 6. Jenis fisik, 7. Karakteristik fisik. Jadi kalau dilihat di sini, biaya per bit makin murah, kapasitas makin besar, waktu akses makin lama, frekuensi diakses oleh prosesor makin jarang. Karakteristik memori. Yang pertama yaitu lokasi. Terdiri dari 2, internal dan eksternal. Internal dapat diakses oleh prosesor tanpa melalui input-output, yaitu register, cache memory, dan main memory atau RAM. Sedangkan eksternal untuk mengaksesnya harus melalui input-output, yaitu hard disk, disket, magnetic tape, flash disk, CD-ROM, dan lain-lain. Karakteristik memori kedua yaitu kapasitas, adalah kemampuan menampung data dalam satuan tertentu, byte atau word. 1 byte terdiri dari 8 bit. 1 word sama dengan 8, 16, atau 32 bit, tergantung pada pembuat mikroprosesornya. Intel 1 word sama dengan 16 bit, sedangkan IBM 370 itu adalah 32 bit. Karakteristik memori ketiga yaitu satuan transfer, terdiri dari memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah banyaknya bit yang dapat dibaca atau ditulis dari atau ke memori dalam setiap detik. Adalah setara dengan banyaknya jalur data yang terhubung ke memori atau lebar bus. Biasanya sebanyak 1 word, tetapi dapat lebih banyak lagi, misalnya 32, 64, atau 128 bit. Memori eksternal digunakan satuan blok yang ukurannya lebih dari 1 word. Satuan alamat atau addressable unit adalah ukuran memori terkecil yang dapat diberi alamat tersendiri. Besarnya tergantung pembuat prosesor. Misalkan Intel 1 byte atau 8 bit. Cluster di hard disk.
Karakteristik memori dilihat dari cara aksesnya terdiri dari 4, yaitu sequential access, direct access, random access, dan asosiatif. Untuk sequential access, akses ke memori dilakukan secara berurutan, atau searching, passing, dan rejecting. Digunakan mekanisme share write atau write. Waktu akses sangat variabel, bergantung pada lokasi data yang akan dituju dan data sebelumnya. Contoh yaitu magnetic tape. Untuk direct access, akses ke memori langsung menuju ke lokasi terdekat, diteruskan dengan sedikit pencarian dan perhitungan. Setiap blok atau record mempunyai alat unik atau alamat unik berdasarkan lokasi fisik. Digunakan mekanisme share, write, or write. Waktu aksesnya variabel atau berbeda-beda dan bergantung pada lokasi data yang akan dituju dan lokasi data sebelumnya. Contohnya adalah hard disk. Karakteristik memori, random access, dan asosiatif. Akses ke memori dilakukan secara random, langsung ke alamat yang dituju. Setiap alamat memori mempunyai alamat unik. Waktu aksesnya konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contoh, main memory, beberapa sistem cache. Asosiatif. Pencarian data di memori dilakukan dengan membandingkan seluruh word secara bersamaan, tidak berdasarkan alamat. Waktu akses konstan dan tidak bergantung pada lokasi dan urutan akses sebelumnya. Contoh, cache memory. Karakteristik memori kelima, yaitu performansi, adalah waktu akses dan waktu siklus memori. Pengertian waktu akses atau latency yaitu waktu antara perintah akses, baca atau tulis sampai didapatkan data dari MBR atau data dari MBR setelah disalin ke lokasi memori tertentu. Waktu akses memori adalah waktu dimulainya suatu operasi memori sampai memori siap melaksanakan operasi berikutnya. Ini lebih penting. Waktu akses dan waktu untuk perubahan signal jalur data sebelum akses kedua. Transfer rate adalah waktu rata-rata perpindahan data. RAM 1 per waktu siklus. Non-RAM adalah TN, waktu rata-rata untuk membaca atau tulis sejumlah N bit. TA yaitu rata-rata waktu akses. N sama dengan jumlah bit. R adalah transfer rate atau bit per second. Karakteristik memori berdasarkan jenis fisiknya dibagi 3. Yang pertama yaitu semiconductor, contohnya RAM dan flash disk. Yang kedua magnetic, contohnya hard disk, magnetic tape. Yang ketiga optik, contohnya CD dan DVD. Karakteristik fisiknya yaitu volatile. Nilainya hilang bila tegangan listrik tidak ada. Kemudian non-volatile, nilainya tidak hilang atau tetap ada, meskipun tidak ada tenaga listrik. Yang selanjutnya, erasable, nilainya dapat dihapus, misalkan semiconductor dan magnetic. Non-erasable, nilainya tidak dapat dihapus, yaitu ROM. Ini adalah struktur memori berdasarkan speed dan size. Bentuk array terdiri dari sel memori.
Sel berisi 1 bit informasi. Baris dari sel membentuk untaian waktu Word. Contoh, 128 dikali 8 memori. Memori mengandung 128 word. Setiap word terdiri dari 8 bit data. Kapasitas memori yaitu 128 dikali 8 sama dengan 1024 bit. Address decoder digunakan untuk memilih baris word mana yang akan diakses. Alamat merupakan indeks dari baris pada array tersebut. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.